Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekelas Pinjol, channel yang akan membahas masalah seputar aplikasi pinjaman online dan permasalahan gagal bayar. Teman-teman, gimana kabarnya? Sehat selalu ya untuk kita semua. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran untuk melunasi hutang-hutang kita. Oke, langsung saja nih tanpa berbahasa-basi lagi di judul video ini. Sampai kapan sih Bang ODC itu neror kita melalui telepon atau melalui chatting? Dan sampai kapan kita ditagih? Dan kapan jadwal kunjungan DC lapangan datang ke rumah kita atau ke kantor kita? Oke, di sini saya akan jawabnya. Pertanyaan ini sangat sering banget ditanyakan buat kalian yang baru awal-awal gagal bayar, ya. Sampai kapan nih DC bakal nelpon-nelpon kita? Sampai kapan nih DC bakal chatting, bakal neror kita ke kontak darurat juga, ya? Dan kapan si DC itu datang datang ke rumah itu kapan, Bang? Nah, di sini saya akan jawab secara valid ya, karena ini juga ada peraturannya, pinjaman online itu boleh menagih gitu. Karena di sini saya baca di artikel hukumonline.com. Nah, jadi gini, dalam POJK, peraturan OJK nih nomor 10/2022, sebagai dasar hukum pinjaman online, online tidak mengatur secara eksplisit nih terkait tenggat waktu tagihan penyelenggaraan pinjol, ya. Ataupun ketentuan bahwa pinjol hanya boleh menagih dalam waktu 90 hari setelahnya hangus. Nah, jadi intinya lah, saya juga agak ribet nih bacanya. 90 hari di sini OJK bilang katanya hutangnya hangus, ya. Nah, jadi intinya nggak boleh ditagih. Nah, saya baca lagi nih. Di pasal 51 POJK nomor 10/2022 mengatur mengenai level kualitas pendanaan atau kualitas penyaluran dana sekaligus janji jangka waktu pengembalian dana, yaitu satu lancar, kedua dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet. Pokoknya ada kategori macet dan sebagainya. Nah, pokoknya intinya POJK itu sudah mengatur kalau boleh nagih itu hanya 90 hari itu hangus. Nah, meskipun begitu bukan berarti utang debitur lunas. Nah, yang dimaksud di sini adalah hanya boleh menagih melalui SMS ataupun telepon selama 90 hari. Nah, jadi begini intinya. Telepon, chatting, WA, ancaman, sampai sampai DC itu datang ke rumah, itu boleh dilakukan 90 hari. Ya, boleh dilakukan 90 hari. 90 hari itu berarti 3 bulan. Nah, jadi jawabannya sudah pasti. Telepon dan chatting dan WA itu akan reda, ya, akan tidak ditagih lagi. Mungkin masih akan ditagih itu setelah 90 hari. Jadi kalau 3 bulan ya wajar. Tapi kalau misalnya DC datang kapan? Biasanya itu akan datang 2-3 bulan kalian terlambat bayar. Bahkan ada nih, cuman 1 hari aja orang gagal bayar ditagih. Di lapangannya datang, gitu kan, iseng banget kan, gitu kan, itu ngeselin. Ternyata ya saya sekalian lewat aja, ternyata datangnya sini kakak gagal bayar. Nah ini, gitu kan, bahkan seminggu kalian gagal bayar, ada DC yang datang, yang pernah dilaporkan tunaiku, gitu. Katanya itu pun sama, ya sekalian lewat, karena DC itu megang beberapa tagihan ya. Nah, jadi singkatnya di video kali ini, telepon dan chatting teror-teror dan DC datang itu batasnya di OJK itu hanya 90 hari. Tapi kenyataannya nih, data kalian itu setelah 90 hari biasanya pihak pinjol itu akan melimpahkan ke pihak ketiga yang disebut dengan jual beli data, ya nggak? Nah, data kalian itu akan dilimpahkan ke pihak ketiga, ditukar lah atau dikasih lah ke pihak ketiga. Biasanya kalau kalian tuh ditagih di pihak PT ini, mewakili atas perusahaan pinjol ini, gitu kan. Nah, pihak ketiga ini nggak punya peraturan di OJK, akhirnya berani buat nagih kalian lebih dari 90 hari. Jadi sepertinya pinjol ini kayak cuci tangan gitu. Kalau 90 hari yaudah datanya dilimpahkan aja ke pihak ketiga, biar pihak ketiga yang nagih-nagih kalian lewat 90 hari. Emang bener pihak OJK, pihak pinjol ini menjalankan penagihan di hanya 90 hari doang, ya nggak? DC-nya pun yang datang ke rumah pun ya 90 hari itu. Tapi kadang juga ada orang yang telat 4 bulan, 5 bulan, itu DC-nya datang. Nah, ini DC pihak ketiga. Karena pihak ketiga ini nggak punya peraturan. Nah, antara peraturan yang pertama itu, bolehkah pihak pinjol itu melimpahkan ke pihak ketiga penagihannya? Di OJK itu ada, dan itu dibolehkan, ya, dibolehkan untuk menagih pihak ketiga. Jadi seolah-olah pihak pinjol ini cuci tangan. Saat udah 90 hari ya pas diaudit sama OJK, sama fintechnya sendiri,
sama APFI, ya benar ini fintech ini tidak melanggar, dia tidak melanggar ketentuan penagihan 10 hari karena emang datanya sudah dialihkan pihak ketiga. Ya di situ tuh punya punya apa namanya? Mereka tuh punya kesepakatan lah bagaimana jual beli data itu terjadi. Makanya di pihak ketiga itu, nih pihak ketiganya itu biasanya penagihannya agak barbar, ya akan datang ke lapangan dan tetap menagih kalian di 90 hari lewat, bahkan 1 tahun, bahkan 2 tahun, ya. Jadi gitu, walaupun ada hukum, ada undang-undang yang berlaku, kayaknya hukum itu hanya sekedar peraturan aja deh gitu kan. Orang Indonesia ada peraturan, ya udah dilanggar. Apakah ada sanksi? Ya paling cuma sanksi administratif, teguran aja. Apakah pinjol ditutup? Enggak sampai sekarang. Nah, yang ditutup biasanya pinjol-pinjol yang kekurangan modal, ya. Biasanya yang ditutup, yang dicabut izinnya sama pemerintah, biasanya pinjol-pinjol yang nggak bisa memenuhi entitas untuk syarat mendirikan pinjol itu, yaitu 2,5 miliar ke pemerintah. Nah, jadi begitu teman-teman ya video kali ini, singkat saja. Semoga video ini menjawab pertanyaan kalian yang masih ragu kapan penagihan pinjaman online itu akan berhenti dan kapan pihak DC8 itu akan datang ke rumah. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.